Oke, nah pada pembahasan berikutnya kita akan coba lihat ya dari sisi bagaimana alur kerjanya sekarang. Jadi kita ingin melihat alur kerja yang ada di big data yang itu memang rely dengan proses penelitian kan gitu. Nah, dalam konteks ini ada konsep yang namanya data operation. Data operation ini adalah teknik atau suatu metode bagaimana data itu ditransformasikan atau diproses sedemikian rupa, baik bentuk, format, dan juga isinya, yang memang bertujuan untuk menyelesaikan suatu proses data science tertentu. Nah, ya kita sama-sama paham bahwa di big data itu sumbernya bisa dari mana saja. Nah, ini juga challenge ya bagi kita seorang data scientist, bagaimana kita bisa tanda kutip mengkombinasikan atau mengkolaborasikan berbagai macam sumber data menjadi yang sesuai dan mendukung dengan hipotesis kita, yang tidak melulu itu sumbernya mirip gitu ya. Kadang kita kombinasikan dari device gitu ya, sensor, kemudian data dari sosial media, dari suatu sistem informasi, atau mungkin dari news portal dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus buka landscape bahwa sumber data ini tidak selalu hanya dari sosial media, misalnya begitu. Nah, ini penting bagi seorang data science untuk memahami bahwa kita harus punya kemampuan mengulik ya, sumber data sedetail mungkin dan sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Nah, ini bahasa saya berlaku seperti seorang arkeolog gitu ya. Jadi dia akan mencoba mengikis layer tanah begitu untuk menemukan fosil, menemukan suatu situs arkeologis misalnya semacam itu. Nah, ini juga sama, kita harus punya keyakinan semacam itu ya. Contoh misalnya, kalau kita misalnya ingin melihat gitu ya, apa sih sebenarnya behavior customer yang sedang ada di suatu restoran. Nah, biasanya si pemilik restoran nanti akan menyediakan akun sosial media untuk di tag atau di mention di Twitter atau di Instagram, dan kita boleh berkomentar. Pada titik tertentu kita kemudian dari hashtag atau dari mention itu yang kemudian kita pancing, kita tarik sebagai data kumpulannya, nanti postnya baru kita kasih sentimen. Nah, itu satu sisi, berarti itu satu sumber data. Tapi kita juga harus punya curiosity atau suatu bentuk mencoba untuk merangkai, mungkin nggak kalau itu kemudian digabung dengan device, data device. Misalnya device apa? Misalnya dari device CCTV yang dia memonitor lalu lintas customer di sebuah restoran, ya, dari meja pemesanan, kemudian kemana dan seterusnya. Nah, ada yang menarik, restoran di Amerika Serikat itu bisa membuat peta jalur gitu ya, Jadi kalau pelanggan itu datang kemana, terus ngambil mungkin order dulu, kemudian ke kasir dan seterusnya, itu dibandingkan dengan itu. Dan ternyata ketika dikomparasikan dengan post di Twitter tentang komen dia tentang layanan restoran itu dan didasarkan pada waktu, ternyata dia bisa mendetailkan. Oh, ternyata ketika datang dia baru masuk itu dia sudah post gitu. Ternyata dia impresi dengan dekorasi tertentu. Kemudian ketika dia sampai ke kasir, dia kemudian post, oh ternyata dia satisfied dengan layanan kasirnya dan seterusnya. Ternyata dia bisa mendetailkan ya kualitas layanan itu berbasis itu, dan itu bisa di tracking dengan device tadi. Nah, ini juga suatu hal yang bisa memungkinkan. Jadi yang kita pikirkan device atau CCTV tadi hanya menghasilkan data yang sifatnya itu untuk monitoring keamanan, tapi bisa kita combine dengan sosial media sehingga kita jadi lebih precise. Nah, itu salah satu yang perlu kita pikirkan, yang dulunya kan tidak hampir istilahnya tuh variabelnya itu kayak tidak berhubungan, tapi jadinya berhubungan kan gitu, antara sosial media dengan time frame di CCTV misalnya semacam itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya. Nah, itu juga menjadi sangat penting begitu ya. Termasuk nanti dengan sensor misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari sini kemudian kita kalau sudah bisa menentukan, nah sebenarnya ini ya, sebelum saya melangkah ke berikutnya, yang penting lagi adalah kalau kita kemudian punya keyakinan tersebut, bisa nggak kita memformulasikan. Jadi kalau dalam bahasa penelitian itu kan hipotesis itu kan asumsi penelitian ya. Tapi kalau dalam data science itu asumsi penelitian itu berarti mengindikasikan
asumsi sumber data dan bentuk data yang akan kita ambil. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi. Nah, tugas kemarin itu sebenarnya melakukan itu. Nah, baru konsepnya itu generate gitu ya. Kita mencoba, saya ingin tahu apakah teman-teman memahami sisi generate itu. Nah, kemudian kalau itu sudah, nah kemudian baru collect ya, atau mengkoleksi. Nah, bagaimana cara kita mengkoleksi? Tentu saja kita bisa ambil langsung dari sosial media melalui API tertentu, atau memang kita harus copy paste atau ambil. Sebenarnya data saya tidak terlalu peduli bagaimana cara kita mau mengambilnya. Yang terpenting apakah kita kemudian bisa mengambil itu dan mendapatkan data yang lengkap ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini proses collect-nya penting gitu ya. Nanti kemudian kita akan punya kumpulan data mentah ya, yang kemudian menjadi itu. Nah, seringkali kita merasa bahwa device sosial media itu urusannya data engineer, tapi data scientist tidak peduli. Tapi sebenarnya malah itu menjadi ranah dari data science. Nah, jadi kokinya kan kita, jadi kokinya juga harus tahu itu tomatnya berasal dari mana, organik apa tidak, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya nanti baru ada proses processing, ya, data processing. Data processing ini sangat tergantung dari analisis yang mau kita buat ya. Bisa menggunakan ETL base atau extract transform load, atau bisa menggunakan business rule. Ya. Jadi ada business rule itu misalnya semacam ini, kalau kita membuat misalnya arahnya data science itu untuk merekomendasikan strategi atau kebijakan tertentu, nah maka kita harus tahu nih business rule-nya kayak apa, nggak bisa sembarangan gitu ya, dan seterusnya. Nah kemudian nanti dari proses itu akan menghasilkan data mart, ya bentuknya bisa Excel, data atau database yang disepakati, baru kemudian bisa melakukan analisis dan visualisasi. Nah, mau menerapkan data mining, machine learning, atau deep learning, terserah, dan kemudian nanti menghasilkan report atau dashboard yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya data operation ini menjadi pegangan ya bagi seorang data scientist ketika mengolah data. Mudahnya begini, kalau kita tidak disiplin memegang ini, sebenarnya dalam proses data science-nya itu cacat gitu. Dan dipastikan sebenarnya nanti hasil analitiknya tidak bagus ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tidak sesuai dengan kaidah operasional yang ada. Nah, itu yang menjadi titik krusial atau titik penting dari proses itu. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa seorang data scientist itu harus disiplin mengikuti proses. Nah, kenapa? Karena proses itu determine atau mendefine kualitas. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi tidak bisa serta-merta dari generate langsung kita visualisasikan. Itu akan bahaya sekali, begitu ya. Banyak sekali asumsi atau hipotesis yang nanti terlewat. Nah, karena satu sisi isunya perlu kita pegang, tapi juga dari sisi teknologi, perubahan bentuk format data dari CSV ke Excel misalnya gitu, itu juga itu harus diamati dengan sangat baik ya. Nah, ini alur kerja yang harus kita pegang gitu ya. Jadi semacam ini jarang yang memahami gitu. Nah, jadi kalau di perusahaan-perusahaan big data bahkan ini menjadi subdivisi khusus begitu ya. Tidak di-combine atau tidak digabung begitu. Nah, ini juga menjadi penting kalau kemudian kita memahami bahwa prosesnya data operation itu sedemikian rupa, maka kita harus menyadari bahwa data itu nanti konsepnya memang big data ini ada structure dan unstructure, kemudian ada yang modelnya itu batch dan stream, dan bisa saja itu di-generate oleh human atau di-generate oleh mesin. Nah, semua itu nanti muncul di big data, dan kemudian nanti akan kita lempar dalam bentuk data management, disimpan dalam data management dan storage ya, itu menggunakan konsep stream atau di-acquire gitu ya, diambil. Nah, baru kemudian dari data management ini bisa kita proses. Nah, baik mau pakai teknologinya Spark atau Hadoop, MapReduce, atau hanya menggunakan Elasticsearch pun juga tidak masalah. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan preparation ya untuk analitik ya. Jadi untuk melakukan analitik. Nah, di analitik ini ya tadi ETL, teknologi extract transform load ya, data integration itu menjadi sangat penting, kemudian mendesain workflow dengan scheduler yang jelas sehingga nanti sistem bisa beroperasi secara otomatis dan dukungan sistem tools yang kuat begitu ya. Nah, nanti baru masuk ke engine analitiknya. Jadi mau real time analytic atau bentuknya dashboard, reporting ya,
dengan berbagai macam tools itu sangat-sangat dimungkinkan. Ini pun masih nanti bisa berlanjut untuk menghasilkan suatu insight atau decision ya, yang nanti sifatnya untuk tadi mengambil keputusan yang dibutuhkan. Nah ini setelah teknologi kita jadi tahu bahwa landscape teknologinya menjadi panjang dan cukup berat begitu ya. Jadi semacam itu. Nah sehingga memang dalam konteks ini ya kita harus sepakat bahwa data science itu not only that's R studio atau statistical base, tetapi nanti masuk ke situ ada teknologi machine learning-nya, ada teknologi deep learning-nya, sampai recommender system dan seterusnya. Tetapi secara flow sebenarnya simple, karena kita hanya mengkolek data, kemudian memproses data itu dengan flow, ya ini jadi sangat penting nih, proses data as it flows, jadi harus sesuai dengan flow-nya dan kemudian kita melakukan eksplorasi dan visualisasi. Nah, ini yang harus dipahami ya gitu. Nah, kemudian ini juga menjadi penting ya untuk diketahui karena kita nanti berhadapan dengan data scope ya. Kadang data scope ini sangat tergantung juga dengan use case dari yang kita buat, kita kembangkan, sehingga data scope ini sangat mempengaruhi nanti dari kebutuhan processing yang dilakukan. Kemudian nanti juga data size, makin kompleks maka data volumenya dan juga data size-nya akan semakin tinggi, otomatis nanti mempengaruhi performance dan juga analitik yang diperlukan. Jadi itu menjadi sangat penting untuk diketahui. Makanya pilihan menggunakan batch processing atau stream processing itu menjadi sesuatu yang lazim di dalam big data atau di dalam data science. Ya. Nah kalau kita lihat berarti semacam ini bentuk dari big data tadi. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini, kita nanti akan berhadapan dengan data yang karakteristiknya semacam ini. Jadi yang pertama, dia merupakan kumpulan data yang kalau dijumlahkan itu jadinya besar. Jadi mungkin datanya kecil-kecil, tapi jumlahnya besar. Kalau dijumlahkan jadi besar. Kita ngambil data dari Twitter, mungkin satu post katakanlah berapa kilobyte gitu. Tapi kalau dikumpulkan, kalau kita punya 10 juta, maka kita bisa jadi punya 10 tera atau 10 giga. Gitu. Ada juga yang kumpulan data berukuran besar. Jadi mungkin nggak banyak jumlahnya, tapi satu filenya besar. Gitu. Data CCTV, data X-ray, mungkin data MRI, dan sebagainya, itu menjadi sangat penting. Kemudian ini juga menjadi menarik, data berbagai jenis tipe dan variasi, karena multiple tadi ya, data sources, itu sangat dimungkinkan. Kemudian kita berhadapan dengan constraint waktu juga, yang mungkin bisa real time atau batch, dan kadang dia memiliki sifat tertentu yang harus harus diperhatikan. Mau dia sifatnya rahasia, public, atau close, ya. Dan mungkin data-data yang sifatnya itu baru ketahuan nilai mahalnya itu di masa depan. Ini misalnya data-data di beberapa sektor industri itu semacam itu. Nah, kemudian nanti yang data yang dapat bertautan satu sama lain. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks ini, maka nanti kita akan memahami bahwa landscape sumber datanya nanti bisa dari traditional data sources, bisa juga dari big data sources. Ya, dari data-data yang biasa sekarang ini dipakai di sistem informasi, sampai data-data yang sifatnya itu memang hasil interaksi. Nah, ini semacam itu. Ya, contohnya hasil interaksi itu ya call center log gitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan smartphone itu ya yang penting bukan percakapannya kita sebenarnya, tetapi berapa lama kalau kita menggunakan WhatsApp call misalnya gitu, atau menelpon dengan direct atau menggunakan aplikasi yang lain. Durasi jadi penting. Jadi gitu. Pembicaraan ya penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu misalnya duration dan lain sebagainya. Nanti itu mempengaruhi desain masa depan smartphone di masa depan, begitu ya, dan seterusnya. Nanti yang di unstructured dokumen juga sama, sosial media juga sama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini sehingga kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber big data-nya jadi banyak sekali ya, dari data-data archive ya. Kemudian ini data archive itu berarti data-data yang dihasilkan dari archiving atau arsip lah gitu. Data yang terscan, email, medical record, dan gitu ya. Kemudian nanti dari media, gitu, dari social network, sensor, kemudian dan juga dari log data.
Nah, tetapi dalam apapun itu ya, ini konsep big data-nya, tapi kemudian masuk ke dalam data science kembali, nah dari semua sumber data dan bentuk data tadi dan cara data itu datang, maka kita membaginya menjadi dua sebenarnya. Ada yang data primer dan data sekunder. Dan menurut saya ini sama halnya dengan konsep penelitian ya. Jadi kalau di konsep penelitian kita mengenal data primer ya. Ini data primer ini berarti data yang dipakai untuk inti dari penelitian atau data yang kita pakai sebagai data olah utama begitu ya. Nah, kita harus memilih nih dari sekian banyak sumber data dan jenis data tadi ini mana yang kemudian kita harus jadikan data primer. Nah, jadi data yang menjadi pegangan utama untuk kemudian dianalisis. Nah, ini biasanya adalah data yang telah definisinya bentuknya dataset ya. Data yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Jadi semacam ini. Contohnya kita bisa ngambil dari misalnya yang ambil penelitian data referensi dari portal Satu Data Indonesia atau dari dataset yang dipublish secara terbuka begitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, sumber data ini, dataset ini. Nah, dan kalau misalnya kita sebagai seorang data science ya harus bisa menghasilkan dataset yang seperti yang ada dalam dua contoh ini, baik itu di Satu Data maupun di dataset. Nah, ini yang menjadi penting untuk awalan ya, data primer. Nah, kemudian kita juga harus, jadi kalau bisa malah sebenarnya kita tidak kemudian dataset itu mengambil dari dataset ini untuk penelitian kita ya. Jadi dataset kalau kita ngambil data dari Kaggle atau dari data Indonesia, Satu Data Indonesia, itu maka itu bagi kita itu jadi data sekunder karena data dari sumber lain. Nah, kita harus punya dataset sendiri. Nah, dataset sendiri itu yang kita buat tapi seperti yang formatnya ada di dalam dataset ini, portal dataset ini. Itu yang namanya dataset utama atau dataset primer. Nah, ini menjadi tantangan ya. Jadi seorang data science itu tugas pertamanya atau tugas ya, untuk menunjukkan dia sebagai seorang data science, ya dia harus bisa menghasilkan dataset primer atau data primer. Nah, sebenarnya yang aktivitas yang kita desain di minggu lalu itu sebenarnya itu menuju ke sini. Bagaimana teman-teman punya kemampuan untuk menyiapkan dataset. Jadi tidak untuk diolah dulu, tapi lebih dari itu untuk menyiapkan. Nah, kemudian data sekunder itu ya data pendukung yang memang tidak kita dapatkan sendiri gitu ya. Bersumber dari pihak lain dan sifatnya ini sebagai pembanding. Jadi kadang kalau saya lihat beberapa teman-teman yang tesis ngambil datanya dari dataset ini. Mungkin untuk beberapa penguji oke lah ya. Tapi kalau itu konsepnya untuk eksperimental aja. Tapi kalau penelitiannya terkait dengan data science, maka ya nggak bisa. Kalau kita mengklaim ini data scientist, ya teman-teman harus punya kemampuan untuk menghasilkan dataset sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, makanya ini bisa juga nanti kita mendapatkan data sekunder dari data dari expert, ya, dari wawancara, dari kita minta sharing datanya, dan lain sebagainya. Dan bisa juga nanti didukung dengan data-data yang tidak berhubungan langsung, dari data dari sosial media, situs berita, atau tools yang lain. Jadi semacam itu. Nah, berarti kalau kita mengklaim ya diri sebagai seorang data scientist, untuk membuktikannya sebenarnya adalah di Kaggle. Apakah kita punya dataset atau tidak, begitu. Nah, ini lagi saya bangun di Lab SKJ ya. Saya lagi bangun portal data storage-nya atau data share-nya untuk kemudian menghasilkan itu tadi apa istilahnya itu dataset yang bisa kita keluarkan. Ya. Nah, kemudian ini perbedaan saja antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dari sisi karakteristik ya, kalau terstruktur itu dataset tadi, data primer atau sekunder itu boleh ya, bentuknya mau terstruktur maupun tidak terstruktur itu no problem, jadi nggak masalah, karena kita bicara big data kan, jadi memang mengkombinasikan dua ini. Jadi kalau di karakteristik ada predefined data model ya untuk structured data, biasanya teks mudah untuk dicari. Yang unstructured ini memang tidak punya data model, bentuknya mungkin image, sound, video, dan sulit untuk dicari misalnya. Nah, biasanya ini dihasilkan dari relational databases, menggunakan data warehouses, dan ini biasanya menggunakan bentuk yang lain ya, NoSQL,
data warehouse, dan juga data lakes ya. Nah, ini yang siapa yang membuat human dan mesin sama. Kemudian ya ini tipikal aplikasinya saja dan juga beberapa example yang bisa dilihat. Nah, ini adalah bentuk data yang kemudian nanti akan kita hadapi kompleksitasnya. Nah, sebenarnya kalau semakin kompleks, semakin data science kalau menurut saya. Jadi data science kalau ngolahnya itu cuma data Excel gitu ya, agak-agak bagaimana begitu ya. Jadi, semacam itu. Nah, untuk mengolah data yang semacam ini, maka nanti kita butuh ini ya, arsitektur ya. Ini arsitektur yang ada di big data. Jadi arsitektur dari biasanya kalau saya membaginya menjadi berapa ya, tiga kelompok besar. Teknologi untuk meng-acquire data, mendapatkan data, itu terbagi menjadi 3 segmen ya. Ada big data-nya sendiri yang berasal dari sensor data, mesin data, sosial, clickstream, internet data, image dan video sampai enterprise, dan kemudian juga ada traditional enterprise data. Ya. Kemudian juga dari cloud application. Nah, nanti ada metodenya sendiri-sendiri, mungkin teman-teman mulai harus paham atau familiar, ada istilah scoop, ya, ini nama aplikasi untuk mengkonekkan data dari environment big data ini ke storage, ada ETL, ada CDC, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian di arsitektur big data-nya kita juga akan punya teknologi environment yang bermacam-macam ya. Ada data warehouses ini teknologi data warehouses, ada in-memory database seperti SAP HANA, ada Redshift punyanya AWS, ya. Kemudian NoSQL dan seterusnya. Kemudian di Big Data Engine sendiri kita punya Hadoop ya, Hadoop Distributed File System. Kemudian nanti ada beberapa algoritma pemrosesan ya, ada untuk batch ya, ada test, MapReduce, ada data warehouse yang pakai Hive, ada SQL proses menggunakan Spark, Impala, atau Stream, SB, Solr, dan seterusnya. Nah, nanti baru bisa menghasilkan keperluan untuk dashboarding, ya, reporting, kemudian ada discovery, dan kemudian melakukan analitik-analitik yang diperlukan. Nah, ini yang menjadi kompleksitas ya. Jadi kebutuhan big data-nya sebenarnya teknologi ini didrive oleh kompleksitas dari datanya. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Nah, dalam konteks data juga memang ada big data flow-nya. Ya. Ini ada big data flow-nya dari business application, kemudian dari custom application, sensor nanti masuk semua. Ada proses ingestion, proses untuk mengumpulkan. Nah, ingestion ini menjadi sangat penting karena ingestion ini kita tidak hanya mengumpulkan, tapi mengumpulkan dengan motivasi tertentu atau dengan cara tertentu agar kita punya kemampuan untuk memonitornya, jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui, nanti kemudian masuk ke dalam data storage, masuk ke processing, sampai visualisasi, discovery, itu akan menjadi menarik. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin fokus tadi ya, ke bagaimana kita identificator data, kemudian menyiapkan data. Nanti yang data store, kemudian processing, atau analitik, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk pengantar atau mungkin update yang bisa saya share terkait dengan istilahnya itu kebutuhan kita untuk memahami konteks big data dari sisi data arsitekturnya, data identification-nya yang harus kita pahami dalam konteks data science. Dalam hari ini adalah data untuk keperluan penelitian, begitu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan?